diambil alih oleh pihak swasta, dibangun atau dibongkar, itu kan karena akibat tidak diperhatikan sejarah itu. Coba kalau diperhatikan, dirawat, atau sering dikunjungi lah minimal, itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Album Sejarah Indonesia dalam konten SOS Santai Obrolin Sejarah. Ini saya udah lama nggak konten SOS karena ya memang waktunya padat ya, sobat album semuanya. Di ini mumpung ada waktu, saya ingin mengonten SOS di hari ini. Saya kebetulan hari ini kedatangan tamu yang memang masnya ini sudah jadi tim Album Sejarah Indonesia sejak tahun 2020 kemarin. Mungkin kalau kalian melihat foto-foto sejarah wawancara dengan veteran, ini masnya ada. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa, Mas? Ya, terima kasih Mas Ruli. Ya. Perkenalkan ya teman-teman Album Sejarah Indonesia. Aku Sandi Wiranata, teman-teman bisa panggil aja Sandi. Mas Sandi ya. Oke, benar sekali. Mas Sandi, namanya Mas Sandi ya sobat album. Karena untuk rekan saya yang Mas Diksa itu masih sibuk, sekarang lagi di Jogja. Penggantinya mungkin sementara Mas Sandi. Tapi kalau bisa ya nanti kita bareng-bareng lah ngobrol. Oke Mas, ini tadi kan kita barusan dari Bajang Talun ya. Benar-benar. Dari Bajang Talun. Di apa itu monumen ini langsung aja ya, karena memang ini saya dapat informasi tentang bangunan sejarah ini memang udah lama sih Mas. Memang udah lama, dari salah satu guru di SMA Talun. Kebetulan sekolahnya ini deket sama bangunan ini loh Mas. Saya dikabarin kalau ada bangunan bersejarah, kondisinya seperti ini. Waktu itu memang saya nggak ada waktu ya. Memang nggak ada waktu, kita sibuk. Rampian pun juga sibuk. Jadi kok bisanya hari ini. Nah, ketika kita tadi ke sana ke monumen Sudanco Suparyono ya, yang memang belakang monumen itu kan ada rumah bersejarah gitu ya. Rumah bersejarah, tapi kan sekarang udah nggak ada. Ya sebenarnya sayang ya Mas. Ya, menurut saya sayang banget sih. Nah itu sebenarnya aku juga baru tahu dari info dari sampean itu, kayak kondisi dari monumen tersebut. Itu kan monumen menandakan perjuangan rakyat Blitar lah pada waktu itu. Zaman Jepang ya. Itu kan pemberontakan PETA ya Kak, nggak salah. Itu sayang banget sih kalau rumah bersejarah, mungkin kalau teman-teman tahu nanti itu bahwasanya rumah bersejarahnya itu dibongkar ya, diratakan. Jadi tersisa monumennya saja. Nggak tahu nanti monumennya mau dibongkar atau tidak. Itu sangat disayangkan sih. Itu gimana sih mungkin Mas Ruli awal mulanya, atau ceritanya itu rumahnya siapa sih Mas Ruli? Mungkin Mas Ruli bisa menceritakan. Kalau saya telusuri dari beberapa informasi yang tak terima ya Mas, yang saya terima dari ini, karena memang saya kan bukan orang asli Blitar, jadi saya cari informasi baik di media sosial atau lainnya. Itu memang dulunya bangunan rumah milik ayah Anda, milik ayahnya dari Sudanco Suparyono. Gitu. Namanya Bapak Supardi kalau nggak salah loh ya. Ini nanti kalau ada koreksi, mungkin sobat album dari Blitar itu bisa ngoreksi di kolom komentar. Jadi ini kalau nggak salah rumah masa kecilnya Sudanco Suparyono. Siapa Sudanco Suparyono? Sudanco Suparyono ini salah satu rekan seperjuangan dari Sudanco Supriyadi saat pemberontakan PETA Blitar tanggal 14 Februari 1945. Satu angkatan, satu pangkat ya? Ya, Sudanco sama. Kalau Sudanco kalau nggak salah, kalau sekarang itu sersan lah, setingkat sersan kalau nggak salah ya. Nah, Sudanco Suparyono ini dihukum mati Mas sama Jepang, dieksekusi mati oleh Jepang di Jakarta. Sekarang makamnya ada di Jakarta bersama 5 orang lainnya. Karena ada 7 orang tuh. Iya, benar. Yang satunya Pak Supriyadi sampai sekarang kan belum ada kabarnya, beritanya. 6 orang kan dibawa ke Jakarta dieksekusi.
Jadi salah satunya ada Pak Suparyono. Sebenarnya kalau saya pribadi ini sayang sekali Mas bangunan bersejarah. Sebenarnya nggak di Blitar aja ya. Banyak sih, banyak ya, di banyak tempat itu kan banyak pembongkaran bangunan sejarah, mungkin karena kurang perhatian. Sebenarnya kalau pemerintah sendiri mau memperhatikan, itu bisa sih dibuat kayak museum iya sih. gitu. Saya sendiri juga gini Mas, dapat informasi itu katanya bangunan ini udah ditawarkan ke Pemda. Gitu. Tapi tidak ada respon, akhirnya ke pihak swasta. Akhirnya ya dijadikan apa itu, entah tadi kita ke sana masih di proses ya, proses perataan. Perataan. Ya memang sebenarnya laporan-laporan dari Sobat Album itu banyak kayak ini bangunan sejarah enggak di Blitar lah ya. Ya di Sumatera, di Kalimantan ya, tapi kan itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Ya benar-benar. Entah masyarakat ataupun dari pemerintah kayak gitu. Kita contohnya kecilnya kayak menghargai gini ya. Kayak orang-orang Belanda itu kan menghargai sejarah sekali ya. Mulai dari kearsipan, ke bangunan dan sebagainya itu orang-orang Belanda sangat wow, tapi sayang loh ya. Iya benar-benar. Tapi sayang sekali sih. Benar sih yang dia ngomong nih Mas Rudi tadi. Kebanyakan foto-fotonya album sejarah itu kan dari Belanda. dari arsip Belanda ya kan, bukan dari Indonesia. Iya, jarang. Itu memperlihatkan kalau Belanda itu arsip sejarah dari Indonesia itu bahkan disimpan, bukan sejarahnya Belanda sendiri, tapi Belanda Indonesia pun disimpan di sana sih. Itu harusnya kita juga mencontoh seperti itu sih. Ya. Biar tapi sebenarnya masyarakat Blitar itu ya jarang tahu monumen ini loh, lokasi ini. Kalau aku pribadi sebenarnya ya walaupun entah nanti jadi perumahan apa kan kita ya nggak tahu ya, perumahan umum kah atau mungkin ya umum lah pastinya. Iya. Kalaupun perumahan tapi hanya di depannya hanya monumen kayak gitu loh. Sedang kayak kalau aku pribadi sebagai pecinta sejarah ya kayak kurang lah, karena yang bangunan bersejarah aslinya udah nggak ada. Udah nggak ada, itu nggak tahu itu ceritanya kan malah nggak tahu ini apa ini. Sayang sih sebenarnya. Kalau untuk sekedar monumennya dipertahankan ya untuk penanda misal. Kalau menurutku sih ya kayaknya kurang lah. Sedangkan monumen itu kan kalau saya baca kan dibangun tahun 70-an kayak gitu loh. Sedangkan ya udah lama berarti ya. Ya sebenarnya kita sebagai generasi bangsa harus memperhatikan sejarah, harus Mas? Apa itu? Harus menjaga lah. Iya, menjaga sejarah biar enggak. Sama udah lama ya takutnya gitu. Nggak ikut album sejarah. Ya itu sudah lama sih, kayak pandemi dulu ya awal-awal itu. Udah ya sampai sibuk kuliah ya. Iya, itu masih ada kendala. Itu sangat sekali sih. Tapi kalau menurutku kalau emang itu belakangnya dibuat perumahan itu sih paling dibongkar. Cuma paling itu belum dibongkar karena masih menunggu persetujuan atau gimana. Aku gini Mas, aku semisal pihak swastanya ya. Kalau aku berpikir ya bisa berpikir. Oke, aku beli misal, aku jadikan perumahan. Tapi kayaknya kalau bisa itu yang rumah peninggalannya itu nggak usah dibongkar gitu loh, kayak dipertahankan, dibagusin, direnovasi, dibikin mungkin wisata kecil-kecilan. Nah itu kan bisa tambah. Iya benar-benar. Untuk memperkenalkan daerahnya gitu loh. Nah itu bagus sih. Jadi direnovasi Mas ya. Direnovasi kayak di belakang kita kan bangunan Belanda, bangunan peninggalan Kawedanan. Ini kita kan sekarang ada di Kawedanan Melingi ya. Iya benar. Melingi kita. Ini dulu rumahnya Priayi paling ya. Mas, Kawedanan itu kayak pemerintahan gitu loh. Tapi di bawah kelurahan kalau nggak salah. Di bawah kelurahan atau aku lupa. Jadi ya sayang sih. Ya wes, mau gimana lagi, wes telat. Ya memang untuk Sobat Album nanti kapan-kapan kalau ada waktu ya kita keluar Blitar lah. Blitar. Ini juga masih pandemi. Masih rawan lah. Ya, masih rawan itu takutnya.
nanti mungkin sobat album kalau ada info-info soal monumen-monumen sejarah, apalagi yang mau dibongkar seperti yang kita kunjungin tadi, itu mungkin bisa sedikit menceritakan atau informasi gimana sih perkembangannya untuk monumennya itu sih. Ya kayak ya udah informasikan aja, nanti siapa tahu kita akan bahas gitu. Dari ya sebenarnya saya pun sebagai pecinta sejarah ya berharap ya jangan sampai bangunan-bangunan bersejarah itu hilang lah dari, ya memang walaupun bangunan-bangunan ini kebanyakan peninggalan kolonial, tapi kan ya sayang gitu loh, kayak ya sayang juga ya sebagai pengingat lah kalau dulu kita pernah ada kolonial, ada kolonial Belanda gitu, pernah dijajah. Aku tadi kayak di lokasi kayak kurang wis kayak kecewa gitu loh, kayak melihatnya ngelihat itu wis kayak nggak ada harapan gitu, kayak ya elah sayang banget gitu, kayak apa sayang kayak gitu loh, kayak nggak harus dibongkar gitu. Harus dibongkar berapa puluhan tahun gitu. Puluhan tahun. Jadi sebenarnya ya wis lah itulah. Ya nggak ada jalan lain sih. Tapi mungkin kalau bisa ya meskipun nanti dibongkar, kalau bisa pihak pemerintah kabupaten gitu memindahkan di tempat yang lain gitu, tetap sejarah ada Sudanko Suprayono dan kawan-kawan itu. Sudanko Suparyono. Iya, Suparyono itu tetap ada di Blitar gitu. Kalau mungkin nanti itu monumennya tetap juga dibongkar, kan takutnya sejarah Sudanko Suprayono di Blitar itu kan hilang di jejaknya. Kalau bisa nanti ya dibangun ulang lah, kalau emang mau dibongkar. Kalau nggak dibongkar ya nggak apa-apa sih. Nah, itu udah dibongkar total mas. Udah dibongkar total ya, jadi ini ya telat ya mungkin. Ya wes gimana ya, kayak ya kecewa lah. Aku sebagai bukan orang Blitar asli ya kayaknya kecewa. Sedangkan orang Blitar asli gimana perasaannya lah tahu. Benar. Kayak tempatnya strategis loh, di pinggir jalan raya loh. Aduh, itu dibuat wisata, itu bagus itu. Wah, tempat wisata lo bikin kafe-kafe kecil kan. Kayak yang di mana itu? Kafe kita yang ke Blitar itu. Kayak The Colonial ya. The Colonial itu kan rumah Belanda itu dibuat kafe, itu kan bagus sekali sih. Kayak gitu, strategis. Sebagai apa ya tempat wisata biar orang-orang tahu wilayah Bajang Talun. Ini wilayah Bajang Talun aku lihat itu di peta itu Google Map jaraknya kurang lebih 15 km dari pusat kota sih. Ya nggak terlalu jauh juga sih ya. Maksudnya masih bisa tempatnya pinggir jalan kok sebenarnya. Pinggir jalan enak sih. Tapi ya waktu tadi ke sana ya hilang. Sebenarnya sering lah aku lewat situ dulu. Sama aku juga sering, cuma aku nggak ngeh gitu ya kalau ada monumen gitu. Nggak ngeh karena dulu ada pohon beringin apa yang bikin kayak nutup kayak gitu. Jadi ini orangnya kayak nggak ngeh kayak gitu loh. Benar, aku sebenarnya sering lewat ya, mau ke Blitar arah Blitar Timur sering. Tapi ya wes mau gimana lagi. Mungkin gimana mas, ada pesan apa enggak? Kalau aku sih pesan untuk teman-teman album, mungkin kalau ada informasi atau juga sejarah di tempatnya itu kalau bisa diperhatikan lah. Kalau diperhatikan kan otomatis pemerintah atau masyarakat setempat itu kan juga pasti merawat juga. Ambil contoh, kalau tidak diperhatikan itu kan lambat laun juga akan diambil alih oleh pihak swasta, dibangun atau dibongkar. Itu kan karena akibat tidak diperhatikan sejarah itu. Coba kalau diperhatikan, dirawat atau sering dikunjungi lah minimal, itu pasti ada. Kalau mau dibangun atau dibongkar itu menimbulkan banyak protes gitu. Jadi itu sih, lebih peka terhadap sejarah di sekitarnya itu sih kalau aku. Harus, kalau Mas Ruli gimana? Harus peka ya mas ya. Iya benar. Harus peka ya, memang itu memang sudah kewajiban kita sebagai generasi mempertahankan sejarah, menjaga sejarah, jangan sampai melupakan, jangan sampai meninggalkan. Intinya ya sejarah itu ya seperti moto album sejarah kan, sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Ya benar-benar. Ya gini loh, kita ngeliat orang-orang luar aja guys, kayak misal Amerika, Jepang, kayak Belanda, dia kan maju karena dia melihat masa lalu.
benar. Iya toh? Benar. Jepang kalah perang, dia nggak mau tuh kembali kayak masa Ya. lalu. Akhirnya bikin maju. Nah kita sebagai sebenarnya Kalau negara kita- kaya sebenarnya ya. Tapi justru mau menghindari sejarah masa lalunya, jadi agak melupakan, jadi gak mengakui sejarah masa lalunya gitu. Jadi ya berulang gitu malah. Susah Enggak, sih emang ngebahas Ya itu. rakyat Indonesia ya lumayan masih negara berkembang ya sebenarnya udah maju sih dalam berbagai aspek. Mungkin itu aja sih. Memang tadi pengennya ngevlog ya mas Ya, di ngevlog lokasi. sana sih, ya. Oh, Cuma kayak kendala pinggir jalan itu pinggir sih. jalan rame. terus ya udahlah kayak kecewa ya gitu loh Bener, kayak ya wis lah kayak nggak ada bangunan lamanya. Ya wis kita di sini aja. Ini tadi juga nggak janjian loh di sini. Ya mas. Tiba-tiba ada janjian. Tapi Mas Ruli yang bangunan lama itu ada ya fotonya biar nanti teman-teman Ada. album punya gambaran itu bangunan lamanya seperti apa sih? Nanti saya perlihatkan kepada kalian sobat album, jadi nanti biar tahu lah gambarannya bangunannya seperti apa. Mungkin itu aja ya mas, sudah sore Iya, nih ya. sudah mau maghrib Mau mendung maghrib juga. ini. Oke, sobat album semuanya, mohon maaf kata, mohon maaf informasi yang kita sampaikan ya, karena kita bukan ahli sejarah, kita Iya. pecinta sejarah. Jadi nanti kita bertemu lagi di SOS selanjutnya, santai obrolin sejarah. Selamat petang ya waktu Iya, ini petang. hari apa nih? Sekarang apa hari nih? Sabtu, hari Sabtu. Aku agak ngeblank ini gara-gara bangunannya hilang. Oke, gitu aja sobat album. Nanti Mas Andi ya kalau ada waktu pasti hadir Iya. lagi. Mas Andi ini agak-agak malu orangnya, beda kayak Hafiz Diksa. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kita tim Ya. album sejarah Indonesia. Semoga sobat album sehat selalu. Salam kami untuk keluarga. Ya, sampai bertemu kembali.